Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Gatri dengan NIM 25041103602, dosen pengampu Bapak Emir Syadnur dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di mata kuliah ini. Pertanyaan pertama, analisislah faktor-faktor historis, sosial, dan teknologis yang berkontribusi terhadap melemahnya identitas kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia. Bagaimana peran media digital dan algoritma dalam membentuk identitas alternatif yang bersifat fragmentatif? Menurut saya, faktor-faktor yang melemahkan identitas kebangsaan dan peran media digital yang pertama yaitu sebagai historis, sentralisasi identitas bangsa oleh Orde Baru menekan keberagaman lokal, sehingga generasi muda tidak merasa memiliki identitas nasional secara emosional. Yang kedua yaitu sebagai sosial, kesenjangan sosial dan ketidakadilan memperkuat rasa keterasingan dari negara. Yang ketiga, sebagai teknologis, algoritma media sosial menciptakan bubble identitas berbasis hobi, minat, atau ideologi tertentu yang terpisah dari narasi kebangsaan. Sebagai contoh, yaitu seorang remaja lebih merasa terhubung dengan komunitas K-pop internasional di TikTok daripada dengan simbol-simbol nasional seperti lagu kebangsaan atau upacara bendera. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu tentang relevansi dan efektivitas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi identitas bangsa di era kontemporer? Apakah dua konsep ini masih mampu menjadi social glue? Jika ya, bagaimana cara menghidupkannya kembali secara autentik? Jika tidak, konsep pengganti apa yang dapat diusulkan tanpa mengorbankan persatuan? Menurut saya, relevansi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika masih relevan karena nilai-nilainya seperti keadilan, gotong royong, kemanusiaan masih cocok dengan tantangan pada zaman sekarang. Salah satu tantangannya yaitu Pancasila disampaikan secara dogmatis, bukan kontekstual. Menghidupkan kembali menggunakan budaya populer dan media digital untuk menyampaikan nilai-nilai secara kreatif dan partisipatif. Contohnya yaitu film atau web series yang menggambarkan toleransi antar umat beragama di kota urban bisa lebih efektif daripada pelajaran PPKN konvensional. Pertanyaan ketiga, kritiklah kebijakan pemerintah terkait pembangunan identitas nasional, misalnya kurikulum pendidikan, kampanye nasional, kebijakan budaya. Apakah pendekatan yang digunakan bersifat inklusif atau justru sentralistik dan hegemonik? Berikan contoh konkret. Menurut saya, kritik terhadap kebijakan identitas nasional cenderung sentralistik, bukan inklusif. Negara masih menentukan versi tunggal budaya nasional dan identitas yang bisa diterima. Contohnya yaitu kurikulum sejarah nasional minim mengangkat peran tokoh lokal atau kelompok minoritas, sehingga narasi kebangsaan terasa sempit. Pertanyaan keempat, rancanglah sebuah inisiatif sosial atau kebijakan publik yang mampu memperkuat identitas kebangsaan secara inklusif, berbasis pada keragaman, bukan penyeragaman. Jelaskan dasar filosofis, target sasaran, strategi implementasi, dan indikator keberhasilannya. Menurut saya, secara inisiatif sosial, perlu ruang cerita Nusantara, sedangkan menurut filosofi, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, identitas tumbuh dari kegeragaman, bukan penyeragaman. Sedangkan sasarannya yaitu generasi muda dari berbagai daerah. Strategi yang perlu dilakukan seperti festival budaya lokal, konten video, dan platform digital untuk membagikan cerita identitas daerah. Sedangkan indikatornya yaitu partisipasi lintas wilayah, keterlibatan anak muda, dan penyebaran konten budaya lokal di media sosial. Pertanyaan kelima, apakah identitas bangsa Indonesia sebenarnya pernah benar-benar ada sebagai realitas sosial atau hanya merupakan imaginary community yang kini mulai retak? Dalam konteks ini, apakah keberagaman harus dilihat sebagai ancaman terhadap identitas nasional atau justru sebagai sumber kekuatan identitas itu sendiri? Menurut saya, identitas bangsa Indonesia adalah imaginary community, yaitu sebuah konstruksi sosial yang disepakati bersama, bukan realitas homogen. Namun, itu tidak berarti palsu, hanya memerlukan pemeliharaan terus-menerus. Keberagaman itu apakah sebuah ancaman atau kekuatan? Keberagaman bukan ancaman, justru sumber kekuatan. Jika dikelola secara adil dan setara, keberagaman memperkaya identitas bangsa dan memperkuat solidaritas dalam perbedaan. Kesimpulannya yaitu, identitas nasional harus selalu diperbarui secara inklusif. Ia hidup bukan karena diseragamkan, tapi karena dirayakan bersama. Baiklah, itulah jawaban dari saya untuk pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.